Perkenalkan, nama saya Yusuf Hendi. Nama saya Abdul Rahman. Nama saya Dita Perjuati. Nama saya Lutfi Ahmad. Saya Tina Simbawana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia. Kontribusi wakaf. Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis adalah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Khususnya zakat untuk meningkatkan stimulasi konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan demand yang secara paralel akan menghasilkan permintaan supply yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat. Hukum zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya wajib bagi yang tidak menunaikan zakat karena pelit, maka hukumnya ditakzir atau zakat itu diambil dari dirinya secara paksa, diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan. Macam-macam zakat. 1. Zakat nafs yang artinya jiwa, disebut juga zakat fitrah, harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal yang artinya harta yang sudah memenuhi syarat tertentu pula wajib mengeluarkan zakat mal. Syarat dan sebab harta wajib zakat. 1. Memenuhi nisab adalah jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijriah, kecuali bentuk harta berupa hasil pertanian, di mana waktu wajib zakatnya adalah saat haul. Jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh zakat profesi insan tamjiz. Yang pertama, nisab zakat berdasarkan hukum Islam senilai 85 gram emas. Misal harga emas per gram Maret 2021 yaitu 500.000. Jadi dikalikan 85 gram sama dengan 42.500.000 per tahunnya. Kemudian 42.500.000 per tahun dibagi 12 bulan sama dengan 3.541.600 rupiah per bulannya, dan dibulatakan menjadi 3.500.000 per bulannya. Maka nisab zakat profesi setiap bulan Maret sebesar 3.500.000. Yang kedua, ketetapan zakat berdasarkan pendapatan bruto atau pendapatan kotor. Yang ketiga, kadar nisab yang harus dikeluarkan dari profesi karyawan tamjiz yaitu sebesar 3.500.000 dikali 2,5%. Prinsip wakaf. Wakaf dapat didefinisikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh perorangan untuk diambil manfaatnya oleh umat Islam khususnya dan manusia secara umum dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengelolaan wakaf yang produktif mampu memandirikan para penerima manfaat wakaf, baik mandiri secara ekonomi maupun pendidikan dan kesehatannya. Mengapa wakaf uang? Karena wakaf uang siapapun bisa di mana saja dan uang tidak akan berkurang. Pasti teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud siapapun bisa? Menurut
Badan Wakaf Indonesia yang dimaksud siapapun bisa. Kini orang yang ingin berwakaf tidak harus menjadi kaya, minimal 1 juta rupiah Anda bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf. Anda juga akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Bisa di mana saja, artinya jaringannya luas. Dimanapun dan kapanpun Anda bisa melakukan setor wakaf uang karena KBI telah bekerja sama dengan lembaga syariah sehingga memudahkan Anda untuk melakukan penyetoran. Uang tidak akan berkurang, artinya dana yang diwakafkan tidak akan berkurang sepeser pun, justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan yang tanggung jawab, amanah, profesional, dan transparan. Hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah, yang artinya jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Perbedaan di antara keduanya adalah infak terbatas hanya menyisihkan harta, sedangkan sedekah dapat berupa harta maupun hal yang tidak meliputi harta. Dasar wakaf uang. Dasar wakaf uang terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan juga ada hadis riwayat Ahmad yang mengatakan, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah yang berhubungan dengan wakaf uang tersebut, dan juga ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dalam hukum Islam terkait wakaf itu ada 4. Yang pertama, prinsip tauhid. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 64 menerangkan bahwa Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Menerangkan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, bahwa siapa saja yang membangkang dan mengingkari perintah zakat maka akan dihukumi sebagai orang yang murtad. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Wakaf menjadi sebuah prinsip keadilan yang merata dalam perindustrian harta kekayaan, sehingga kekayaan tidak akan dinikmati oleh segelintir manusia atau sekelompok orang saja. Yang ketiga yaitu prinsip persamaan. Prinsip ini mengindikasikan adanya persamaan hak antara si miskin dan si kaya. Yang terakhir ada prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan.